Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan sekarang peningkatan cara penggunaan aplikasi Mata Basamilah yang tadi saya share. Ini pertemuan lanjutan. Sekarang kan kita tambahkan apa itu tentang keutamaan satu kitab Rijal. Jadi di dalam kutub Rijal atau Tarojum wa Tobakot. Jadi kalau kita mau mencari rawi-rawi di dalam satu hadis, itu sudah pasti harus kita cari biografinya untuk mengetahui kadar kualitas si rawi. Nah, kalau untuk mencari biografi rawi atau penilaian satu rawi itu di kumpulan Tarojum wa Tobakot ini. Maka ini harus di-download ya kitabnya. Nah, setelah di-download, sekarang saya akan menerangkan satu kitab yang bagus, kitab terbaik untuk kitab Tarojum, untuk kitab Rijal ini, yaitu kitabnya Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Imam Ibnu Hajar itu satu ulama yang sangat recommended. Beliau madhab Syafi'i, madhab yang paling banyak dinaungi ahli hadis. Yang kedua, beliau pakar hadis, terus pakar fikih, dan akidahnya Asy'ariyah. Maka beliau sangat-sangat recommended. Nah, untuk kitab Rijal itu yang bagus, ya bagus semua sih, milik Ibnu Hajar itu sudah pasti recommended. Tapi ada yang kitab yang bagus, sangat bagus dan tidak boleh ditinggal karena lengkap. Yaitu namanya kitab Tahdzibut Tahdzib. Tetapi ada perbedaan. Ada perbedaan di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Kuncinya beda. Biasanya contoh seperti tadi, kita akan mencari satu rawi. Katakan namanya Aun bin Salam umpamanya. Aun bin Salam. Nah, Aun bin Salam ditulis di kolom tadi ya, di lingkaran. Terus kita cari di Tarojum, kita klik. Setelah ini sarannya sudah di download semua ya, sudah di download. Setelah kita klik, kita bahas, cari, otomatis nanti kelihatan semua nama Aun bin Salam ya, nama Aun bin Salam. Nah, contohnya ini biasanya setelah ada nomor ini ya, Aun bin Salam. Nah, contohnya ini di Aun bin Salam di kitab Jarh wa Ta'dil, Aun bin Salam Al-Kursi, nah, ya kan, nomor 2161. Jadi kan kita tahu. Terus nanti di kitab ini ada di Sikot Ibni Hibban, ada Ka Al-Kamil fi Du'afa Irijal, Mu'talaf wal Mukhtalaf di Daruqutni, ada semua. Jadi biografinya umumnya di situ sudah diterangkan. Ini ada di Mughni Fitwafa Al-Kasif, terus kitab Nubala Imam Dahabi, Mizan. Nah, yang kita tuju adalah kitab Tahdzib ini ya, yang bawah ini, kitab Tahdzib ini yang kita tuju ya. Karena ini termasuk yang paling recommended, tidak boleh ditinggal pada saat kita mencari kitab Rijal. Hanya saja ada perbedaan yang kita tidak bisa samakan dengan lain. Betul, ini disebutkan, tapi ini bukan biografi langsung. Nama Aun bin Salam di sini hanya tambahan, ya kan? Di sini ini hanya tambahan, bukan biografi asli. Begitu juga ini juga tidak biografi asli, tapi keterangan ini, tapi merupakan murid dari Muhammad bin Tolha, rawa anhu ibnuhu Abdurrahman. Terus di sini Abu Naim wa Aun bin Salam, termasuk muridnya Muhammad bin Tolha. Jadi bukan biografi Aun bin Salam. Kenapa seperti itu? Karena memang kuncinya beda. Nah, coba kita bedakan kuncinya di mana. Kuncinya karena di sini ada tanda ini,
ada tanda petik ini, coba lihat, ada tanda petik inilah. Maka yang ada tanda petiknya ini adalah kunci nama pokok yang diterangkan, nama rawi yang diterangkan. Kalau tidak dikasih tanda petik maka tidak mendapatkan kunci langsung nama rawi yang dicari. Maka sekarang coba kita cari Aun bin Salam. Ya, Aun bin Salam. Nah, ini sudah ada. Ini ada tanda petiknya ini ya. Setelah Aun bin Salam, setelah Aun ada tanda petik, baru kita cari. Nah, udah temu yang Aun bin Salam. Nah, ini contohnya nomor 308, Aun bin Salam. Sudah ketemu. Nah, hebatnya kitab tahdzib ini, pertama ada tanda nih. Ada tanda apa itu, huruf-huruf ini. Ini apa maksudnya? Maksudnya Aun bin Salam ini digunakan dalam Sahih Muslim. Makanya ada tanda mem. Ya, setelah itu hebatnya kitab tahdzib itu karena beliau ulama mutaakhirin, biasanya jarh takdil ulama nukot terdahulu itu disebutkan semua biasanya. Secara umum seperti itu, terus ada tambahan sendiri. Makanya terbilang lengkap, apalagi beliau mutaakhirin yang paling recommended dalam hal apa itu, dalam hal kitab rijal, kitab rawi ya. Makanya di sini Aun bin Salam Al-Kursi Abu Ja'far Al-Kufi Maula Bani Hashim. Rawaan itu maksudnya guru-gurunya, dia meriwayatkan dari Muhammad bin Tolhah dan lain-lain. Terus wa jama'atun dan lain-lain, jamaah yang lain. Wa anhu ini maksudnya murid-muridnya Aun bin Salam. Setelah murid-muridnya terus baru terakhir kola, ulama jarh ta'dil disebutkan semua. Qala Shalih bin Muhammad la ba'sa bih. Aun bin Salam itu tidak la ba'sa bih, tidak masalah. Terus waqala Muhammad bin Abdillah mata sanata salasina wa mi'ataini. Meninggal tahun salasina wa mi'ataini 230. Wa kana siqah wa qala al-Baghawi dzuri wa kana Wakola al-Baghawi wakana dzorirul hadis, dzorirul hadis, dzorirul basor, ya kan. Wakola al-Khatib kana siqah, wadakar Ibnu Hibban fisikah, wakala mustaqimul hadis kultu. Nah, ini biasanya semacam tambahan Ibnu Hibban sendiri. Katakan mungkin satu keterangan yang langka, apa jarang disebut dan atau enggak apa lainnya, yang jelas ada tambahan sendiri kultu. Nah, jadi biasanya disebutkan semua la ba'sabi, wakala Daruqutni la ba'sabi. Terus ini filbizan karena sotukon. Nah, ini ada terakhir ada keterangan sedikit lain. Sedikit lain berarti ada semacam kurang kuat ya, lain. Makanya inilah hebatnya Imam Ibnu Hajar, keterangannya lengkap, dikutip semua. Biasanya ada tambahan sendiri. Makanya apa itu, kitab tahdzib ini harus pakai, tidak boleh ditinggalkan karena merupakan kompilasi dari pendapat ulama terdahulu dan sedikit tambahan dari beliau. Makanya tidak boleh ditinggalkan. Nah, tapi karena kuncinya beda, itu yang harus kita ketahui. Jadi ingat-ingat tadi kuncinya setelah nama awal itu ada tanda petik. Makanya kalau mencari harus dikasih tanda petik. Aun bin Salam. Nah, gitu. Jadi ini sebagai tambahan saja untuk para pengkaji hadis yang wajib diketahui. Semoga saja barokah. Jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe. Semoga saja bisa berkelanjutan ngaji hadisnya, kunci-kuncinya, pengetahuan dan wawasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.